Kehidupan tenang yang dimiliki Meghan Markle dengan keluarga kecilnya di California sepertinya tinggal menghitung waktu. Hal ini bisa terjadi lantaran baru-baru ini seluruh kebohongan Meghan Markle terungkap ke publik lewat karya Andrew Morton. Dan sebagaimana dilansir dari laman Express, tulisan Andrew Morton yang diterbitkan dalam bentuk buku biografi Meghan Markle ini mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak orang dalam kerajaan Inggris. Sebelum menulis buku biografi Meghan, Hollywood Prince Andrew Morton dikenal sebagai penulis jenius di balik Prince Diana yang terbit pada tahun 1992. Di dalam versi terbaru dari Meghan, Hollywood Prince, sang penulis menambahkan 6 bab baru. Tambahan 6 bab baru tersebut berisi klaim yang membahas kejadian sewaktu Meghan Markle masih menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris yang memiliki peran aktif. Di depan Oprah Winfrey awal tahun ini, Meghan Markle mengakui bahwa kesehatan mental dirinya selalu diabaikan oleh pihak kerajaan Inggris. Dan tidak ada satupun anggota keluarga kerajaan Inggris dari pihak suaminya, Pangeran Harry, yang mau melindunginya dari serangan orang-orang jahat. Akan tetapi kenyataannya, klaim sang Duchess of Sussex rupanya hanya kebohongan belaka. Sewaktu Meghan Markle masih berperan aktif sebagai anggota kerajaan Inggris, staf Istana Kensington dilaporkan senantiasa melindungi istri dari Pangeran Harry tersebut. Para pegawai Istana Kensington menghabiskan ratusan jam lamanya hanya untuk memantau postingan media sosial yang berkaitan dengan Meghan Markle. Segala bentuk ancaman langsung dilaporkan ke polisi, sementara komentar rasis dan seksis langsung dihapus, jelas sumber. Sumber yang sama juga membeberkan bahwa Meghan Markle bukanlah satu-satunya korban dari komentar jahat yang beredar di internet. Kate Middleton, istri Pangeran William pun mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian ada 2 kebohongan Meghan Markle yang berhubungan dengan Kate Middleton dan mendapatkan bantahan langsung dari pihak istana. Kebohongan yang pertama yaitu soal Meghan Markle yang berlaku kasar kepada pegawai Kate Middleton. Perlakuan kasar ini membuat hubungan di antara kedua Duchess meregang. Bahkan kabarnya Kate Middleton menyerang balik Meghan Markle. Akan tetapi menurut pihak istana, pertengkaran di antara Kate Middleton dan Meghan Markle tidak pernah terjadi. Kebohongan terakhir yaitu soal Kate Middleton yang menangis di hari pernikahan Meghan Markle. Gegara gaun anak yang ditunjuk jadi pengiring mempelai wanita tidak sesuai keinginan istri dari Pangeran William tersebut. Kepada Oprah Winfrey, Meghan Markle mengatakan bahwa sebetulnya yang dibuat menangis adalah dirinya dan pelaku tak lain adalah Kate Middleton. Akan tetapi menurut sang Duchess of Sussex, kakak iparnya sudah meminta maaf kepadanya dan hubungan mereka baik-baik saja. Sementara kejadian yang sebenarnya yaitu tidak ada seorang pun yang membuat orang lain menangis, entah itu Meghan Markle atau Kate Middleton. Selanjutnya, Pangeran Charles dilaporkan coret nama Pangeran Harry dan Meghan Markle dari daftar ahli warisnya. Belum resmi warisi tahta dari ibunya Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles dilaporkan justru mencoret nama Pangeran Harry dan Meghan Markle dari daftar ahli warisnya. Pangeran Charles dikabarkan resmi mencoret nama Pangeran Harry dan Meghan Markle usai keduanya memutuskan meninggalkan kerajaan Inggris per awal tahun lalu. Dilansir dari laman Express, seandainya Pangeran Harry dan Meghan Markle tidak berulah, mereka seharusnya masih bisa menerima sedikit warisan dari Pangeran Charles. Warisannya tak lain adalah Clarence House yang saat ini masih dihuni Pangeran Charles dan istri keduanya, Camilla. Berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat, Clarence House seharusnya diwariskan kepada pasangan bangsawan Sussex setelah Pangeran Charles resmi mewarisi tahta dari Ratu Elizabeth II. Sang Pangeran Wales dilaporkan pertama kali jadi penghuni tetap dari Clarence House sejak tahun 2002. Bertepatan dengan wafatnya Ibu Ratu Elizabeth,
yang kabarnya menempati Clarence House selama hampir 5 dekade. Putri sulung Ibu Ratu Elizabeth, yaitu Putri Elizabeth dan suaminya, Pangeran Philip pun pernah menempati properti milik kerajaan Inggris tersebut. Akan tetapi, Putri Elizabeth dan Pangeran Philip hanya tinggal di Clarence House hingga tahun 1952. Sebab selepas tahun 1952, Putri Elizabeth sudah dinobatkan jadi ratu dan kediaman utamanya pun jadi di antara Kastil Windsor dan Istana Buckingham. Sementara itu, menurut laporan The Mail, begitu bangsawan Sussex memilih menetap di California, maka perihal waris Clarence House ini pun jadi tak bisa diklaim keduanya. Melainkan warisan ini bakal diberikan dan dibagikan di antara 3 cucu kesayangan Pangeran Charles, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Clarence House ditaksir bernilai lebih dari 50 juta pound sterling, sekitar 968,7 miliar. Bukan sekedar mencoret nama Pangeran Harry dan Meghan Markle dari daftar ahli waris, Pangeran Charles juga dikabarkan siap tinggal di rumah toko alias ruko begitu naik jadi Raja Inggris nanti. Maksud ruko di kehidupan Pangeran Charles ini ialah mengalih fungsikan Istana Buckingham dari kediaman pribadi pemimpin kerajaan Inggris menjadi museum yang bisa dikunjungi sepanjang tahun. Nantinya Pangeran Charles dan Camilla cuma akan menempati sebagian kecil saja dari Istana Buckingham. Beda dari ibunya, Ratu Elizabeth II, yang dikabarkan menggunakan keseluruhan Istana Buckingham sebagai kediaman pribadi dan hanya membiarkan pengunjung mengunjungi Istana Buckingham selama bulan April dan September saja. Akan tetapi, perihal Pangeran Charles yang ingin hidup di rumah bergaya ruko ini, kabarnya masih menjadi perdebatan sengit antara dirinya dengan Ratu Elizabeth II yang dikabarkan sangat mencintai Istana Buckingham.